Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara sekalian, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang peduli dan mengerti, tetapi juga kuasanya harus kita tarik dengan apa? Dengan iman kita kepadanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Dan kami percaya ketika kami punya iman yang teguh, maka kami sedang menarik kuasa Tuhan kepada kami dan hidup kami dipulihkan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, saudara pemirsa. Firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-56. Markus 6 ayat 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang satu-satunya. Sudah ingat siapa menjamah jumbai jubah Yesus? Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-5, yaitu perempuan yang sakit pendarahan. Ia menjamah ujung jumbai jubah Yesus
dan ketika dia menjamahnya, maka dia sembuh. Dan Yesus mengatakan bahwa ada kuasa keluar daripadanya. Mengapa? Kuasa Yesus itu tidak bisa menolong kita kalau kita tidak punya iman. Dan perempuan itu apa katanya? Yang sakit pendarahan itu, nomor satu, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang bisa berkuasa membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang sakit kusta. Maka dia pasti mampu menyembuhkan penyakit saya. Dengar pemirsa yang sedang sakit, dengarkan baik-baik ini. Ya, nanti bisa menelepon saya untuk saya doakan. Sudah yakin? Kalau sudah punya iman, maka sudah pasti sembuh. Kemudian apa lagi? Dari situ kita belajar, saudara sekalian. Dengan apa kata firman Tuhan di sini? Bukan satu orang. Begitu banyak orang yang seperti perempuan dari yang sakit pendarahan. Ini ayat ini sesudah pasal 5 kan? Ini pasal 6. Jadi banyak orang yang meniru. Tidak ada salahnya kita beriman dengan meniru orang. Ya. Yang jangan ialah apa? Yang jangan ialah di mana kita meniru cara-cara orang. Tidak boleh. Itu meniru iman orang atau mengkopi iman orang itu tidak apa-apa. Jadikan itu iman pribadi saudara. Apa yang terjadi saudara sekalian? Katanya, mereka memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua, dengar ini, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Kok bisa ya? Semua yang menjamah jubah Yesus sembuh. Karena mereka punya iman yang sama. Dulu mereka dengar cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan. Mungkin beberapa tahun yang lalu. Tetapi sekarang mereka praktekkan sendiri. Kalau perempuan itu bisa, maka saya pun bisa. Maka mereka pegang jumbai. Jumbai itu ujung jubah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan orang itu semuanya sembuh. Jadi mari saya mengajak kita semua hari ini. Nah, kalau orang itu mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan, dengan beriman saja kepada Tuhan, maka saya yakin saya juga akan diberkati oleh Tuhan. Begitu cara kita. Ada rumah tangga yang sudah pisah loh di gereja kami, dan kemudian oleh anugerah Tuhan setelah dilayani, didoakan, dilepaskan dari kutuk, kemudian mereka bersatu kembali. Kayaknya sudah lama pisahnya, kayaknya sudah 10 tahun ya pisahnya. Ketika sudah mendengar seperti itu dan rumah tanggamu bermasalah, maka praktekkan itu. Ya, dan engkau akan mengalami hal yang sama. Tuhan berkuasa memulihkan rumah tanggamu. Saya selalu pesan tentang rumah tangga ini. Ya. Pesan kepada semua yang bermasalah rumah tangganya, saudara berdoa jangan membayangkan cerai, tapi membayangkan bahwa selama pasanganmu masih hidup, masih bernafas, ia masih bisa berubah. Aduh, senior pastor, bapak pendeta, atau lebih tepat, lebih cocok, kakek enggak tahu kalau istri saya itu keras kepala. Sudah berkali-kali saya bawa dia kepada hamba Tuhan, enggak mempan loh. Karena itu saya mau tinggalkan saja. Hati-hati, hati-hati, nanti engkau menyesal seumur hidup. Jadi itu baru tentang rumah tangga. Begitu juga tentang orang sakit. Aduh, suami saya sakit dan bawa ke dokter. Dokter tidak tahu sakitnya apa. Bawa kepada saya. Telepon saya. Nanti di akhir program ini selalu ada nomor telepon di sana. Telepon
telepon ke saya atau WA ke saya. Ya, dan saudara saya doakan lepaskan dari kutuk itu, lepaskan dari belenggu itu yang membuat saudara sakit dan tidak terdeteksi oleh peralatan medis, oleh dokter. Dan silakan melihat, saya sudah berpuluh-puluh kali, mungkin ratusan kali melayani orang seperti itu. Maka sesudah saudara dilepaskan, saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Jadi di sini bukan sekedar orang itu sembuh, tetapi iman mereka yang hanya menyentuh. Itu mereka hanya menyentuh, diizinkan menyentuh saja jubah Yesus. Maka kuasa Yesus akan mengalir, berkat Yesus akan mengalir, pemulihan Yesus akan mengalir dalam hidup saudara sekalian. Yang terpenting engkau punya iman, dan imanmu berdasarkan melihat orang lain mengalami hal yang sama. Tuhan yang tidak punya anak perak atau anak tiri, semua anak emas Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kami. Kami berdoa supaya semua pemirsa punya iman, menyentuh ujung jubah Yesus. Dan kami percaya kami akan dipulihkan, disembuhkan dengan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.